Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Umi yang sholih dan sholihah, kita hari ini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai bilangan berpangkat bulat. Ya, silakan dibuka bukunya halaman 21 ya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat bulat. Nah, sudah dibuka bukunya? Oke, sudah ya. Nah, untuk bilangan berpangkat bulat itu ada dua, yaitu pangkat bulat positif. Ya, silahkan dibuka bukunya. Yang pertama ada pangkat bulat positif. Kemudian yang kedua itu ada pangkat bulat negatif. Nah, Umi akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu pangkat bulat positif. Ya, pangkat bulat positif. Nah, di sana ada definisi, nak ya. Ada definisi itu permisalan ya. Definisi ya. Misalkan di sana A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai D-nya N faktor. N faktornya kenapa N faktor? Karena sebanyak pangkatnya, nak ya, ini pangkatnya ya. N ini adalah pangkat ya, pangkat dari bilangan bulat itu sendiri. Oke, baik ya, untuk definisinya. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di buku kalian ya. Contoh sederhananya ya. Di sana ada 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 berarti kalau pangkatnya itu sebanyak 5 kali, maka 2-nya juga sebanyak 5 kali. Oke, kita tulis 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali dengan 2. Nah, ini nak ya. Baru setelah itu kita cari 2 pangkat 5 berapa sih hasilnya. Oke, kita kalikan ya. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian 8 kali 2 16. 16 kali 2 sama dengan 32. Oke. Nah, selanjutnya yang contoh selanjutnya nih ada 3 pangkat 4. Berarti kalau pangkatnya 4 ya, dianya untuk bilangan bulatnya ya, bilangan bulat yang berpangkat ini dia sebanyak 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oke. Nah, kita cari nih. Cari dulu. Ya, kita cari bareng-bareng. Ya. 3 kali 3 berapa? 3 kali 3 9 ya. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. 27 kali 3 81. Nah, berarti 3 pangkat 4 sama dengan 81. Baik, selanjutnya mengenai pangkat bulat negatif ya. Insya Allah yang tadi pangkat bulat positif sudah paham, nak ya. Nah, sekarang kita masuk ke pangkat bulat negatif. Nah, yang kayak gimana ya? Seperti yang ini ya, yang jenis ini ya. Nah, coba kita lihat pada bukunya halaman 21. Nah, di sana ada contoh, nak ya. Jadi pangkat bulat negatif itu berarti pangkatnya negatif. Nah, tapi sebelum itu kita buka halaman 22. Ya, di sana ada definisi, nak ya. Umi tulis terlebih dahulu definisinya, baru kita nanti masuk ke contoh. Ya. Di sana ada definisinya. Ya. Definisinya yang pertama itu
ada A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, A pangkat 0 sama dengan 1 ini kayak gimana ya? Oke, nanti kita bahas ya di contoh soal. Kemudian ada lagi A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, dengan coba lihat pada bukunya, untuk N bilangan bulat dan A itu lebih besar dari 0. Oke, boleh ya nanti ditambah di catatannya ya, di catatannya mengenai definisi ini, dan boleh ditulis di buku. Oke, lanjut kita masuk ke contoh. Nah, masuk ke contoh baru kita buka kembali halaman 21 ya. Di sana ada contoh ya. Nah, oke. Baik, untuk contoh yang pertama ya, itu ada 3 pangkat 0 misalkan nih. Ada 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 ini berapa ya? Karena di sini tadi A pangkat 0 itu sama dengan 1, maka 3 pangkat 0 itu juga sama dengan 1 ya. Setiap angka ya, setiap angka maksudnya yang dianya berpangkatnya itu 0, maka dia sama dengan 1. Oke, misalnya yang kedua, misalkan nih 100 pangkat 0 ya, 100 pangkat 0 dia sama dengan 1. Kalau misalkan 10.000, nah 10.000 pangkat 0 sama dengan 1. Atau nih misalkan gimana Mi, kalau 1 juta Mi, 1 juta pangkat 0, 1 juta pangkat 0 ya tetap 1 ya, sama dengan 1. Oke, itu ya untuk yang berpangkat 0 ya. Kemudian ada yang kedua mengenai ini ya, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, untuk contoh yang ini ya, Umi kasih nomor sini ya, nomor 5 ya. Nah, bisa dilihat di bukunya ya, itu ada perperan. Nah, gimana itu? Nah, coba di sini. Misalkan kalau kita lihat di buku itu ada 3 pangkat negatif 1 ya, berarti sama dengan 1 per 3 pangkat 1 ya. Atau bisa juga ditulis 1 per 3. Maaf ya, terlalu kepanjangan satunya. 1 per 3 ya. Kemudian kenapa sih nggak ditulis satunya? Sama aja, ditulis ataupun nggak ditulis ya, dia tetap berarti dianya 3 pangkat 1 ya. Kemudian contoh yang selanjutnya itu ada 3 pangkat negatif 2. 3 pangkat negatif 2 berarti 1 per 3 pangkat 2. Nah, di sini ada 1 per 3 pangkat 2 ya. Ya, berarti 3 pangkat 2-nya ini kita uraikan lagi. 1. Nah, 3 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2. Ya. Kita kembali yang tadi ke yang positif tadi ya. 3 pangkat 2 berarti 9. Jadi 1 per 9. Nah, sehingga 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 9. Begitupun dengan selanjutnya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke contoh 1.10 halaman 22. Silakan dibuka bukunya. Ya, Umi akan menjelaskan contoh yang di buku ya. Oke, sudah ya dibuka bukunya ya. Nah, contoh 1.10 ya. Di sana ada hitunglah 3 pangkat negatif 2 ditambah 4 pangkat 0 sama minus ya. Minus atau dikurang 5 negatif 1. Nah, kita lihat di sini. Oke. Baik. Nah, di sini coba lihat
ini ada 3 pangkat negatif 2 ya. Pangkatnya itu negatif. Berarti kita pakai yang udah Umi jelasin sebelumnya. Ya, yang terakhir Umi jelasin. Jadi 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1/3 pangkat 2. Nah, kemudian ditambah. Oke, coba lihat di sini. Ini ada 4 pangkat 0. Nah, ada 0 di sini. Berarti apapun angkanya, kalau sudah pangkat 0 maka hasilnya sama dengan 1 ya. Di sini kita tulis 1. Kemudian dikurang. Nah, dikurang dengan ini ada 5 pangkat negatif 1 ya, sama kayak yang ini tadi. Ya, sama kayak ini tadi. Jadi 1/5 pangkat 1. Nah, boleh ditulis pangkat 1-nya, bisa juga nggak usah ditulis, nggak masalah ya. Oke, Umi ulangi lagi. 1/5 pangkat 1. Oke, selanjutnya kita operasikan atau kita selesaikan dulu yang bisa kita selesaikan. Apa? Coba lihat ini. Ini 3 pangkat 2 ini belum diuraikan ya. Nah, jadi kita operasikan, kita uraikan. Jadi 1/3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Ditambah 1 dikurang dengan 1/5. Nah, sampai sini ini masih belum selesai nak ya, masih belum selesai. Jadi kita hitung kembali ya. Kalau seperti ini ya, ini menyinggung materi tentang pecahan ya. Tentu di SD kalian sudah belajar tentang pecahan ya. Di sini ada 9, di sini ada 5 ya. Di 1 ini nggak ada ini ya, nggak ada penyebut ya. Nah, terus kemudian di sini ada positif dan juga ada negatif ya. Artinya kalau seperti ini, kalau operasinya ada positif, ada ditambah dan dikurang, itu berarti penyebutnya yaitu 9 dan 5 ini kita samakan dulu FPB-nya, FPB ya, atau bisa kita cari 9 dan 5 ini yang memiliki, kalau perkaliannya yang memiliki angka yang sama ya. Ya, angka berapakah itu 9 dan 5? Oke, angkanya itu 45. Oke, kita bisa garis besar-besar ya, panjang-panjang ya, untuk menggabungkan 3 ini ya. Nah, jadi di sini 45. Nah, 9 dikali berapa supaya dapat 45? Dikali dengan 5. Kalau yang 9 ini dikali dengan 5, maka yang 1 ini juga dikali dengan 5. Dapatlah itu ya. Oke, Umi akan uraikan. 1 dikali dengan 5. Kemudian ditambah ya. Di sini 1 nggak ada temennya ya, otomatis 1/1. Jadi 1 ini dikali dengan 45. Kemudian dikurang dengan ya, di sini tadi 5, berarti 5 kali berapa supaya dapat 45? Dikali dengan 9 ya. 1 dikali dengan 9. Oke ya. Lanjut. Kita hitung 1 kali 5 sama dengan 5, ditambah 1 kali 45 sama dengan 45, dikurang dengan 1 kali 9 sama dengan 9/45. Oke. 5 tambah 45 itu 50 ya. 50 kurang 9 sama dengan 41. 41/45. Nah, inilah hasilnya. Oke ya. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya ya. Bisa dilihat di latihan 3 yang B, halaman 22 ya, yang nomor 12. Coba kita baca bareng-bareng. Sebuah desa berpenduduk 1000 jiwa. Setiap 10 tahun, penduduk desa tersebut akan naik menjadi 2 kali lipat. Berapakah penduduk desa 40 tahun mendatang? Ya, jadi bisa kita tulis diketahui
diketahui apa yang diketahui di sana, yaitu jumlah penduduknya ya. Jumlah penduduk itu ada 1000 jiwa. Kemudian apa lagi yang diketahui? Nah, diketahui setiap 10 tahun ya, setiap 10 tahun naik 2 kali lipat. Oke, setiap 10 tahun naik 2 kali lipat ya. Nah, yang ditanya, coba lihat, yang ditanya pada soal adalah berapakah penduduk desa 40 tahun mendatang? Berapa penduduk desa 40 tahun mendatang? Nah, untuk penyelesaiannya coba dibaca kembali ya, pahami kembali permintaan soal ya. Nah, di sana kan diketahui jumlah penduduk 1000 jiwa dan dalam waktu 10 tahun naik 2 kali lipat. Berarti ya, kalau naik 2 kali lipat selama 10 tahun, ya berarti 1000 jiwa ini kita kali dengan 2. Kenapa kali dengan 2? Karena setiap 10 tahun naik 2 kali lipat gitu. Jadi 2000 ya. Nah, selanjutnya berapa penduduk desa 40 tahun mendatang? Artinya 2000 ini ya kita kali dengan 40 tahun, jumlah tahunnya 40. Nah, dapatlah jumlah penduduk 40 tahun mendatang adalah 80.000 jiwa ya. Nah, gitu.